Zazon. 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 Oi. Zazo. Ada yang suka makan perkedel rawon nggak? Nggak ada, Bang. Rawon. Rawon ini ya? Suka Yang enak. terbang. Yang terbang. Oh, Rawon. Peye itu biasanya. Rawon. Ini banyak kali, weh. Dikermuninya aku ini. Masa Gimana sih? dong? Perkedel aja besok. Nanti tunggu saya di sana. Saya perkedel. Wih. Rawon. Pion catur. Zazon. Kalau Jason mah nggak ada suaranya. Ron. Iya. Laron. Pion. Iya ya. Ada nggak Ada Roh Kudus itu ada nggak sih di original teks? Nggak ada, Bang. Jangan disiksa anak-anak, kasihan. Oh jangan ya. Oke. Saya sebenarnya tidak percaya sama pernyataan Bang Zuma ya, yang Nggak apa-apa, mengatakan- Dek. Nggak masalah. Saya tidak punya kewajiban Saya untuk dulu. agar. Iya, silakan. Saya punya alasan juga ya gitu kan, Silakan. yang mengatakan bahwa saya memang membenarkan kalau Alkitab awal itu dari bahasa Yunani karena kisahnya Yesus mengajar di Yunani, berbahasa Yunani pada saat itu. Lalu kemudian bila Bang Zuma mengatakan kalau sebenarnya di Alkitab pertama yaitu bahasa Yunani itu tidak ada kata Roh Kudus, kemudian diterjemahkan ke beberapa bahasa di belahan dunia ini dengan banyak negara, tetapi kemudian dirubah, ditambahkanlah Roh Kudus. Saya tidak yakin alasannya. Apakah tidak ada satu manusia pun di antara seluruh negara ini yang memiliki akal pikir untuk mengecek kembali dan menyamakan dengan Alkitab berbahasa Yunani? Itulah alasan saya mengapa saya tetap percaya sama Alkitab. Waduh. Saya tidak percaya pernyataan Anda. Oke, gini saudara. Kalau pernyataan saya benar akan datangnya Yesus palsu yang menyesatkan banyak orang, maka alat yang dipakai, ya, lalu alat yang dipakai untuk menyesatkan itu apa senjatanya? Bible. Saya tanya sama saudara, kenapa kitab saudara tidak kemudian mengikut sertakan original teksnya? Ada apa? Harus Anda jawab secara akurat. Kenapa kitab saudara tidak mengikutkan aslinya? Ayo. Saya mau memberikan jawaban itu, sebenarnya terdapat jawabannya di dalam Al-Quran juga. Silakan Anda tunjukkan. Cuma saya tidak hafal betul di mana ayatnya. Tapi Silakan. intinya yang penting, Adalah intinya begini. Dan engkau ya Muhammad, kami menurunkan kitab-kitab ini kepadamu dalam bahasa Arab ya, supaya engkau mudah mengertinya. Bahasa Terus? kaum ya. Jadi berdasarkan itu perkataan Jibril kepada Muhammad. terus Jadi apa hubungannya Jibril dengan kitab saja Anda? Apa hubungannya mau dengan kitab membantu Anda yang Muhammad sudah menggunakan supaya kitab dia Salome? bisa mengerti. Jibril mau Apa ini? Apa hubungannya dengan kitab Anda? Nabi Muhammad didatangkan kemudian Al-Quranul Karim. Suara gerunda hilang. Cek. Dulu aja sabar nungguin aja. Coba dibuka di KJV aja, di situ Ligos kok. Bahasa Arab dari Al-Quran kami hilang nggak? Hilang nggak bahasa Arab dari Al-Quran? Kan hilang suaranya Bang Juma. Iya. Al-Quran mendatangkan kemudian pemberitaan kepada Nabi Muhammad. Hilang nggak bahasa Arabnya sampai hari ini? Gak ada kan? Al-Quran datang dengan lisan kaumnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Betul. Ada nggak bahasa kaumnya sampai hari ini? Ada. Itu yang barusan kubacakan. Pertanyaan saya, kalau Anda menjadikan ini sebagai rujukan, Yesus mengajarkan kaumnya menggunakan bahasa Aram dong. Mana bahasa Aram itu? Mana kitabnya bahasa Aram? Ada. saya menjadikan itu rujukan Ada. Apa? karena di situ saya menjadikan itu rujukan Oke. karena kalimat di situ mengatakan supaya engkau mudah memahaminya. Yes. Terus Nabi Muhammad, Demikian pula lah. sekarang begini, Bu. pula lah dengan Alkitab yang Sekarang begini, saudara. Kalau Al-Quran diwahyukan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada Nabi Muhammad, bisa nggak Nabi Muhammad menguraikan isinya?
Jelas tidak. Tidak. Makanya dia didatangkan. Justru Justru itulah kemudian Nabi Muhammad didatangkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab agar litubayina linnas. Al-Quran itu diuraikan kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang Yesus datang membawa firman kepada Bani Israel menggunakan bahasa apa? Apa bang? Gimana? Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel menerima firman menggunakan bahasa apa? Saat menerima firman atau menyampaikan firman? Saat menerima firman. Oke. Saat menyampaikan firman ya. Ya. Tentunya dia berbahasa Ibrani. Iya, pada saat dia menerima firman dan menyampaikan firman, Yesus Dia itu berbahasa Ibrani. bahasa Ibrani. Mana kitabnya? Kalau Anda tanyakan kepada saya mana kitabnya, saya dapatnya yang terjemahan dan saya. Dari mana Anda tahu kalau benar itu adalah dari Yesus? ke seluruh dunia. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah ucapan Yesus? Alkitab adalah kesaksian dari murid-muridnya yang ditulis oleh 40 orang. Yang Dari disatukan di mana dalam Anda tahu? satu buku Dari yang mana? Saya ulang. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah perkataan Yesus? Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 26 nomor 14, Yesus berbicara dalam bahasa Ibrani. Oke? Nah, sekarang dari mana Anda tahu kalau Bible Anda yang bahasa Indonesia itu sudah selaras dengan penyampaian Yesus yang menggunakan bahasa Ibrani? Mana? Di mana tertulis? Dari mana saya tahu ini jawabannya? Ya, Mbak. Saya Apa jawabannya? tidak menutup diri. Saya terus mencari referensi-referensi. Ya, mana? Dan Buktikan itulah yang dulu, membuat- buktikan. Bentar bang. Buktikan aja, nggak usah Dan banyak dari cencong. referensi Buktikan aja yang bahwa telah saya terjemahan pelajari. Anda itu, Bentar, Bang. buktikan bahwa terjemahan Anda itu sudah betul sesuai dengan bahasa Yesus. Bentar. Apa? Mau ngomong apa? Apa rujukannya? Bentar, bro. Ya, rujukanmu apa? Dari referensi yang telah saya pelajari Al-Quran. Referensi dari mana? Referensi terjemahan baru itu dari terjemahan lama. Nanti 30 tahun ke depan yang terjemahan baru hari ini jadi terjemahan lama lagi, diganti lagi. Mana rujukanmu kepada Yesus? Mana? Saya Nah, tidak ke Bang Juma deh sekali lagi Bang Juma. Kalau aslinya sudah nggak ada, yang ada sekarang apanya yang ada? Ya, bukan palsunya. Masih mau datang piang. Emang Bang Zuma punya yang aslinya Quran? Ya, ini asli Quran bahasa Arab. Itu bukannya dicetak ulang? Ini dicetak ulang dalam Yang bahasa asli aslinya. dikirim langsung ke Zuma gitu. Itu dicetak ulang dari bahasa aslinya. Al-Quran itu dari zaman ke zaman, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu dicetak terus, tidak pernah mengalami perubahan. Kapan Anda mencetak Al-Quran yang salah huruf, salah kata, maka dunia akan bergemuruh. Mau bukti? Silakan Bunda Rahma baca Quran, surah apa saja, ayat apa saja. Insya Allah saya akan tegur kalau keliru. Alkitab pun begitu. Nenekmu kiper. Ngomong seenak perut. Saya coba Bang Juma ada nggak? Saya coba Bang Juma ada yang salah nggak ya? Ya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja salah. Nah, itu salah kan? Tausnya aja salah. Nah, Tausnya aja salah. Yang betul a'udzubillahi minasyai, bukan syai. Hebatnya Islam itu. Nah, itu Huruf keliru penyebutan saja, makhraj huruf saja pasti kita akan tahu. Apalagi bacaan. Nah, kalau kamu orang Jepang baca Bible, ngerti enggak kau apa yang dibaca itu? Surat kepompong, surat cinta atau Bible? Mau ngerti enggak kalau dia baca? Kalau orang Jepang, sayonara. Kalau di Islam, orang baca Quran, kau kumpulkan seluruh bahasa di atas muka bumi ini dalam satu masjid, imam membaca surah Quran, semuanya akan paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemanapun pergi umat Islam, masuk ke dalam masjid, mereka akan paham ini surah Al-Fatihah. Ente pergi di Cina sana,
Di Burundi orang baca Bible di sana, apa yang Anda bisa paham? Enteleheng eleheng ente, peleheng telehem pelehen teng teng. Gak ada Anda akan bisa paham. Burundi itu kampungnya Bang Handi kan? Iya. Terus bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kitab Anda itu apa? Apa yang Anda ingin katakan tentang kitab Anda? Saya tidak ngerti. Pion. Pion. Heng beleheng kampleng. Pion. Iya gimana? Kalau bahasa aslinya Yesus hilang, apakah bahasa Yunani itu bisa dikatakan benar? Kalau Banyak laron, Mas. Gatal. Laron. Nyusahin hidup gua aja lu Laron. Gak bener lu Laron. Musim hujan. Di gunung lagi kan? Iya, musim hujan pas itu. Lawan pasti pada keluar. Sebanyak kalau bisa tangkap satu Bang Juma. Periksa jantan atau Kepalanya dicat putih satu baru digantung. Tulisin propos di situ. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Nah, coba tunjukkan di mana itu bahasa Ibraninya, di mana tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Kuroki Jorso. Selamat ulang tahun, Bang Zuma. Ketularan dia. Tuhannya teman kita yang mau ulang tahun, bukan aku deh. Oh, bukan hari mualaf sedunia ya tuh, 25 Desember itu. Saya nggak iya. aku akui mereka tuh Natal. Ayo, makin banyak laronnya ini. Matikan aja nih HP ya. Lampu, Burunda. Lampu matiin, Bang. Oh iya, betul. Yang di dalam matiin, yang di luar nyalain. Tapi kalau lampuku matikan, aku nggak bercahaya gimana dong? HP ya percaya. Iya juga. Gigiku yang dikerumuni nanti. Kalau bisa. Biarin aja, Bang. Satu mendengar, satu Nggak melihat. begitu solusinya. Lampunya semua matiin, tinggal dekat hidungnya Bang Juma dinyalain. Ya ngumpul di situ. Merasa itu Pak. Tutup semua HP. Semua aku datang. Masih mau sana, kelihatan pulang. Hus. Itu tandanya besok mau terang itu Bang. Mau musim, Oh, gitu. mau datang matahari, iya. Ya iyalah, kalau siang pasti datang matahari. Wih. Orang dibilangin Cep, ambil satu tangkap gantung cat putih kepalanya satu gantung, pasti temannya takut. Oke. Dipikir hantu gitu. Cuma mungkin besok saya lanjut, ini udah malam soalnya. Iya, oke, saudara. Maaf ya kalau Besok ada bisa kata-kata kasih saya ya. agak keras ya. Iya, sama-sama. Pion, jangan lupa dikerok dulu ya, dikerik badannya Nah, biar masuk angin. pekerjaan rumah buat Pion. Udah disuruh. Tadi ini ada bahwa Yesua Amasya itu mengajarkan bahasa Ibrani. Kenapa di Bibelmu bahasa Yunani? Iya Pak. Lu pikirin deh hoten-hoten ya. Saya mau tanya, Pak Bang Juma. Anda agamanya apa dulu? Saya Islam. Coba syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, oke, silakan Bang. Iya Bang Juma, saya Islam dari lahir keturunan. Cuma ada satu pertanyaan yang dari dulu itu mengganjal di hati saya gitu sampai sekarang. Pertanyaannya itu manusia pertama itu kan Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Nah, sedangkan di Islam itu kan tidak boleh menikah yang keturunan satu darah gitu. Nah, itu kan dari Nabi Adam sampai ke sini kan itu kan anak cucunya kan sedarah semua gitu, sekandung. Gitu. Kan hukumnya belum turun waktu itu, gimana sih lo, Pak? Itu gimana ya hukumnya ya? Ya, itu berlaku nggak pada anak Adam? Ajaran yang datang dari Nabi Muhammad. Kurang tahu sih. Enggak dong. Kan hukum nggak dihitung mundur.
Oh, berarti pada saat itu belum ini ya. Iya kan belum ada syariatnya, belum ada hukumnya. Ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Satu, tandanya mereka akan mengusir setan-setan dengan nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa asing bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah itu Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Terangkatlah Yesus ke langit, lalu duduk di sebelah kanan Tuhan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mana? Hoax. Ketidakberdayaan Anda mengantarkan Anda. Bukan begitu Bang Suma maksudnya. Lalu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ya. Itu metode maling yang sudah ketabok dengan kelakuannya sendiri lalu menyangkal. Ini tanda-tanda yang harus menyertai, dan itu diteguhkan. Firman Tuhan itu diteguhkan, tanda-tanda yang menyertai mereka. Permasalahannya, ini firman Tuhan kah? Atau jangan-jangan kalian belum masuk dalam kategori orang percaya? Atau jangan-jangan yang dimaksud di Injili ini adalah Bani Israel saja yang ada di seluruh dunia? Kristen tidak punya tapak untuk kemudian berpijak kepada dalil ini. Kenapa? Kristen tidak memiliki tanda-tanda itu. Tidak ada tanda-tanda itu. Kalau di Islam kan tanda-tanda orang beriman, sholat, puasa, zakat, berhaji bagi yang tanda-tanda orang beriman. Itu ada di Islam. Tanda-tanda orang percaya di Kristen, minum racun tak mati. Udah nggak sinkron. Kemudian yang kedua, saya bicaranya. Oke, silakan. Tadi kan Bang Juma telah membacakan ayat itu. Saya juga tahu ayat itu, tapi tidak saya paham dengan Bang Juma. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, tidak serta-merta semua itu harus dimiliki oleh satu pribadi. Kata siapa Bang? Ada Kata siapa? dalam ayat yang lain, dialah yang memberikan baik rasul-rasul, guru-guru, nabi-nabi, raja-raja. Itu semua dikatakan, tidak semua orang. Karunia-karunia, ada yang berbahasa roh, ada yang menyembuhkan, ada dalam Injil, dalam surat Korintus itu dikatakan seperti itu. Sehingga tidak langsung melihat ayat itu secara mandiri, tapi harus secara holistik ditafsirkan dengan ayat yang lain. Itulah pemahaman kami yang berbeda dengan Bang Juma. Karena Tanda-tanda dia karunia-karunia. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Iya, tidak satu hal yang dimiliki. Karunia-karunia berbeda kan diberikan kepada orang Kristen katanya dalam ayat yang lain. Sehingga kami melihat Alkitab itu secara holistik, tidak langsung seperti Bang Juma menafsirkan itu langsung dipastikan seperti itu. Itu perbedaan kita dulu Bang Juma. Sehingga karena ketidakberdayaan Anda memiliki tanda-tanda ini kan? Iya dong. Saya katakan tanda itu ada tadi sama saya. Kan sudah jelasin tanda itu ada sama saya. Gitu. Jadi kalau yang lain tidak mungkin ada yang mungkin minum racun. Siapa yang tokoh yang di daerah apa itu dia minum racun juga diracunin ternyata tidak mati seperti di daerah kami, di daerah Simalungun itu Bang, dulu masuk Injil ke sana diracun juga pendeta di sana tapi tidak mempan, sehingga orang dukun-dukun di daerah kami itu jadi percaya kepada ajaran kekristenan itu. Berarti ada tanda itu juga, tapi tidak semua orang memiliki karunia yang sama. Itu dulu yang harus dimiliki dari sudut pandang menafsirkan ayat Alkitab itu. Jadi kita beda menafsirkan itu Bang, mohon maaf. Ya, yang saya tahu ketika ada perintah memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, maka orang yang diinjili tanda-tanda percayanya bisa dilihat. Minum racun, bisa bahasa asing, menyembuhkan orang, dan seterusnya. Itu tanda-tanda itu. Jika ada orang yang diinjilin gereja atau misionaris, uji coba, kalian minum racun dulu. Kalau kalian percaya kepada pemberitaan misionaris dan Anda minum racun, Anda tidak mati, berarti pemberitaan Injil oleh misionaris itu betul. Masalahnya, harusnya Bang, harusnya seorang misionaris datang nih, lengkap dengan 1 truk racun. Habis itu dia berkhotbah.
Saudara-saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yang selamat hanyalah dia yang percaya kepada Yesus. Kristenlah umat yang diselamatkan itu. Kalau kalian percaya dengan ucapan saya, kalian akan minum racun dan tidak akan mati. Nah, maju sini, maju sini. Siapa yang percaya dengan ucapan saya ini racun? Minum. Minum tidak mati. Itu baru. Ini metode. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis dan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, silakan Anda melakukan penginjilan. Tapi dengan konsekuensinya adalah Anda harus membawa racun dan ular kobra. Untuk supaya mengatakan bahwa orang yang Anda injili ini adalah orang yang percaya, suruh dia minum racun. Karena tanda-tanda ini akan menyertai. Kalau dia ternyata tidak minum racun, berarti dia nggak percaya. Kalau percaya dia harus minum racun. Sama seperti kami. Saya percaya tiada Tuhan selain Allah. Kami menyembah, kami sholat, kami ibadah dan seterusnya. Karena kami percaya. Nah, kalian kalau percaya kepada Injil yang diberitakan gereja, minum racun. Berani nggak? Nggak berani, Bang. Karena tidak rasional. Karena nggak rasional. Jadi 1000 alasan yang Anda saya tanggapin dulu, Bang. yang Anda kemukakan itu hanya lelucon bagi kami umat Islam. Silakan. Terima kasih. Kalaupun hanya lelucon bagi abang ya nggak jadi masalah. Bahkan kebodohan bagi abang juga nggak jadi masalah bagi kami. Yang kedua, pertama tadi tentang racun yang tadi abang bahas tuh dibawa satu truk racun langsung diminum, itu tidak begitu. Itu sama dengan mencobai yang maha kuasa. Tanda-tanda. Oke, tanda-tanda itu kan saya bilang tadi ada tanda pengajaran bagi orang lain, karena di dalam Filipi itu dialah yang memberikan baik raja-raja, rasul-rasul, nabi-nabi, hakim-hakim, dikatakan karena karunia-karunia yang berbeda. Di kitab Korintus juga karunia roh yang berbeda katanya. Jadi tidak semua seperti tiba-tiba harus misionaris bawa racun seperti itu nggak masuk logika. Nah, ini tanda-tanda. Masalah ulangi, Bang. Tanda-tanda. Iya. Kita bicara nanti tanggapin. Itu baru diskusi yang enak gitu. Gitu ya. Iya, makanya jangan banyak bohongnya, Bang. Yang kedua, katakan tadi tentang apa, jadi lupa juga itu tadi tentang Paulus, ya pasti dengan sejarah, fakta-fakta sejarah gereja sampai sekarang tidak ada ditemukan Paulus meninggalkan kekristenan, tapi memang dia setia ya dalam kepercayaannya, punya pemahaman yang didasari oleh pahaman Taurat yang luar biasa dari bawah pimpinan Gamaliel itu. Dia melihat ada kebenaran di dalam Yesus yang pernah disingkirkan oleh mereka itu dan bertemu dengan Yesus itu, sehingga tidak mungkin dia, tidak ada sejarah juga membuktikan dia meninggalkan kekristenan, tapi setia di dalam kekristenan itu. Dan masalah-masalah yang lain dari sudut pandang abang banyak yang kami lihat yang tidak sesuai dengan, tapi itu kan pandangan abang, kami hargai, silakan. Bagaimana abang menafsirkan Alkitab kami sendiri, tapi dengan cara kritis seperti itu, saya mohon sebenarnya. Saya juga kritis terhadap Alkitab itu. Pernah saya kritis juga, sampai sekarang juga saya kritisi. Berarti ada hal-hal yang berbeda dengan saya dari sudut pandang ajaran yang Kristen yang lain. Tapi itu saya semakin dalami dalam sudut pemahaman yang berbeda. Masalah doktrin abang selalu doktrin. Setiap ajaran agama pasti punya doktrin sendiri yang kadangkala itu hanya milik Allah, milik Tuhan. Manusia harus terima saja. Jangan kita bohong akan hal itu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami yang masuk dalam ranah hanya imani saja. Kalau abang berkata dalam Islam tidak ada seperti itu, ya itu salah juga gitu loh. Jadi kita harus membuat standar yang sama terhadap agama yang lain, terhadap agama kita juga. Apakah memang contohnya manusia diciptakan oleh Allah, kata saintifik seperti itu. Kalau kita tidak terima imani saja itu bagaimana? Buktinya ada enggak yang menjadi unsur fakta yang sebenarnya selain kitab suci kita mengatakan seperti itu? Imani saja jadinya kan, itu doktrin, Bang. Jangan salahkan doktrin Kristen akan hal itu juga. Dalam setiap agama pasti ada doktrin yang harus diterima dengan apa kata kitab suci kita sendiri. Itu jangan kita standar ganda, itu yang saya salahkan dari abang. Makasih. Iya, bedanya dengan Islam Kristen itu, di Kristen itu tidak pakai akal. Saya ulang lagi ya, di Kristen itu tidak pakai akal mengimani kekristenan itu, nggak pakai otak, cuman pakai percaya saja.
Nah, terkait dengan yang saya katakan tadi, tanda-tanda ini akan menyertai. Itu nggak bisa Anda bantah. Ulangi masalah Tanda-tanda. doktrin yang tadi. Apakah saya salah mempunyai pernyataan seperti itu? Ya, Anda kan cuma mendoktrin aja kan? Ya, abang Anda punya doktrin mendoktrin. harus terima Allah itu pencipta langit dan bumi. Yes, Bisa betul. Bisa. Buktikan. Bisa. Nah, sekarang sudut pandang kita sebagai makhluk, ada nggak yang bisa menciptakan udara? Kan larinya ke sana. Ngomong apa? Baik, mohon Ngomong apa Anda? Mohon maaf ada apa Anda teman-teman ini? saya yang dengar kita diskusi, mohon maaf. Lucu Ende ini. Lucu. Sekarang logikanya itu sederhana. Dengar dulu. Yang disebut Tuhan itu maha kuasa. Betul atau tidak? Ada nggak buktinya? Buktinya alam semesta ini siapa yang buktinya alam semesta ini? Buktinya kan kita masuk dalam doktrin imani saja. Ya, iya, Bang. maka bedanya dengan Anda kan? Bedanya dengan Kristen dengan Islam kan? Buktinya alam semesta ini ada. Siapa yang menciptakan? Imani saja. Manusia nggak mungkin. Imani saja. Oh, Nggak itu bisa. Anda yang mengimani saja. Oh, abang nggak, abang Kami nggak gitu dengar. Kalau kami umat Islam itu percaya dengan sepenuh hati bahwasanya akal mengantarkan manusia memahami alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa dan perkasa. Bisa Akal dibuktikan? Anda enggak? Alam semesta ini terbukti. Alam semesta ini buktinya. Alam semesta ini buktinya. Mohon maaf, Bang, Alam semesta doktrin yang ini tadi yang buktinya. saya katakan. Anda katakan kalau saya berbicara kena tembak, gugur, Bang Suma gugur, kena tombak di akunnya. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Biasa di bawah. Saya sapa dulu ya. Iya. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena tombak Gurunda, lanjut dulu aja. Iya, kena tombak. Astagfirullah. Turun Bang Lai. mana dia? Turun Bang. Kurang ajar. Kesempatan dia kabur. Menurut sahabat-sahabat yang ada di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sahabat yang ada di sini, masuk akal tidak? Waalaikumsalam Gurunda, Afwan, lanjut. Masuk akal tidak? Terlepas kita Islam atau Kristen, kalau alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa dan maha perkasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Iya, masuk akal. Pasti. Nah, sekarang saya tanya, masuk akal tidak alam semesta ini diciptakan oleh bayi Yesus? Tidak masuk akal. Enggak. Nggak masuk akal kan? Itulah yang saya katakan. Tapi mereka mengimani Yesus ini adalah pencipta. Itulah yang saya katakan doktrin. Itulah yang saya katakan dogma. Alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa. Masuk akal? Masuk Ya, akal. yang tunggal Bang ya. Ya. Alam semesta ini diciptakan anak Maria. Masuk akal? Masuk toilet. Bukan masuk akal itu masuk toilet. Masuk toilet. Ya. Toilet. Jadi agamanya orang tadi itu nggak boleh, nggak bisa. Kemudian mereka itu gunakan akal untuk sampai ke Kristen itu nggak bisa, nggak nyambung. Iya tadi Pak itu Bang Juma udah dijelasin sama pendeta juga dengan data ya. Dia ngalir ngidul gitu, narasi-narasi gitu, nggak percaya datanya gitu. Malahan kita Kesempatan yang dia gitu. kabur. Ya, jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Apa itu minum racun? Artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa sejauh kita belajar, sepanjang hidup kita, siang hari kita bertemu dengan Kristen, pendeta, pastor, dan seterusnya bla 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 yang merek Kristen. Tak ada satupun di antara mereka yang sepenuh hati percaya tentang kekristenan itu sendiri. Yang ada pada diri mereka adalah keraguan. Kalau tidak ragu, harusnya mereka buktikan di tengah-tengah manusia lain
mereka yakin Yesus itu Tuhan, dan kami minum racun, bahkan kami tidur bersama dengan ular kobra yang berbisa, tapi kami tetap hidup, tidak ada celaka sedikit pun. Itu kalau mereka sepenuhnya yakin. Tapi kalau mereka tidak yakin dan mereka takut mati, maka hanya di mulut, percaya, tapi hanya di mulut, prakteknya enggak. Kalau di Islam ada perintah jihad, ada Islam yang ragu tentang jihad? Tak ada. Laki perempuan ketika disuruh berjihad, Islam, meskipun mereka itu tidak sholat, tapi kalau sudah sampai padanya perintah jihad, justru yang lebih dulu mengangkat pedang itu mereka yang lemah iman. Mereka justru yang lebih kuat imannya setelah ada perintah jihad. Itu fakta. Iya. Itu fakta. Artinya tanda-tanda kebenaran sebuah agama itu bisa kita lihat dari bagaimana penganutnya untuk mengaktualisasikan dalam hidup sehari-hari. Itu di Islam itu realita. Itu fakta real yang tidak bisa diragukan kemudian. Tapi kalau mereka minum racun aja kagak mau. Tapi kalau kena santet dipamer, ngobatin orang dipamer. Giliran minum racun, oh itu nggak boleh, itu sama halnya mencobai Tuhan. Kampret, itu namanya jangkrik. Dipilih yang sederhana, yang menjadi tanda-tandanya nggak bisa. Harusnya orang Kristen itu, kalau mau membuktikan agama Kristen itu adalah agama benar, sederhana. Kalian dari lorong ke lorong, Bapak Ibu, kami ini adalah penginjil. Untuk membuktikan kebenaran agama Islam, agama Kristen, Anda baca dalam Markus 16, bla 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 bla. Anda harus dibaptis. Ini tanda-tandanya. Kita buktikan kepada saudara saya. Silakan Anda ke toko, ini ada uang, beli racun yang paling ganas, cyanida, minumkan kepada teman saya ini. Minum. Tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tidak sampai orang itu akan jatuh. Sedangkan kalau dia tidak mati, maka orang yang diinjili itu juga akan percaya. Wah, hebat ya, benar-benar minum racun tidak mati loh, dipatok ular enggak ini loh. Jangan-jangan agama Kristen ini benar-benar. Jangan-jangan Kristen ini agama yang benar. Jangan-jangan. Tapi pun kalau berhadapan dengan Bang Suma, orang Kristen yang minum racun tidak mati. Tapi pun kalau berhadapan dengan Bang Suma, orang yang dipatok ular kobra tidak mati juga. Bang Suma, apa yang Bang Suma pikirkan? Apa Bang Suma katakan? Oh, memang Yesus berkata bahwa penyesat itu akan dibarengi dengan tanda-tanda mukjizat, sehingga dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi tak ada larinya, kemana pun tak ada bisa. Dia minum racun tidak mati, itu mukjizat. Mukjizat iblis. Dia kemudian dipatok ular juga tidak mati, itu juga adalah tanda-tanda nabi palsu, pengajar palsu. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 24. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mukjizat-mukjizat yang dahsyat sehingga menyesatkan banyak orang. Ini mukjizat sudah tak bisa minum racun. Buru-buru mau menyesatkan orang. Makanya mereka tetap minoritas di Indonesia ini. Kenapa mereka mayoritas di barat? Karena orang-orang barat itu tidak sampai pengajaran nabi-nabi Yahudi kepada mereka. Karena Yesus tidak sampai kepada barat mengajarkan ajaran tauhidnya. Karena Islam datang nanti di abad ke-7. Udah terlanjur kemudian penganut-penganut mereka memiliki Kristen. Karena orang-orang barat dulunya adalah ajaran politeisme, ajaran animisme. Begitu kemudian Kristen datang kepada mereka, mereka dengan mudahnya menjadi Kristen. Jadi mereka mayoritas bukan karena kebenaran Bible, bukan. Tetapi karena waktu itu Islam belum datang. Andai saja Islam sezaman Nabi Muhammad sezaman dengan Paulus, kita lihat. Andaikan, saya ulang lagi, andaikan Nabi Muhammad SAW sezaman dengan Paulus, kita lihat. Kita kemudian kasih dia race lari 500 kilo ke depan lebih dulu. Nabi Muhammad baru start hari ini. Pasti akan dilambung. Kenapa? Karena kebanyakan orang sudah menggunakan akal sehat. Gereja-gereja di barat sudah mulai kosong. Sudah mulai ditinggalkan. Dijual menjadi pabrik, menjadi diskotik, menjadi apotik.
menjadi apa yang seterusnya. Nah, itu yang terjadi. Sedangkan di dunia ini kalau mereka mengatakan mereka sekian miliar, itu dibagi-bagi menjadi ratusan, bahkan ribuan sekte. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kalau dibilang perbandingan, padahal selisihnya berapa tahun? 700 tahun selisihnya, kurang lebih. Antara Islam dan Kristen. Itu 700 tahun, 700 tahun. Dan angkanya itu semakin mendekati kemudian. Nah, kalau dibagi Katolik, Protestan, Advent, maka umat Islamlah yang mayoritas di atas muka bumi ini hari ini. Seperti itu sahabat-sahabat. Silakan diambil alih Dinda Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Os. Ya, terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum. Iya, Kakak Natalia ya. Ya, lanjut. Selamat siang Bang Bang Yus. Oke. Selamat siang Bang Ipi Supardi. Bang Ipi. Bang Pabulus, saya pinjam dulu kursinya ya. Biar kalian dua-dua saja, Oten naik bagus. Bang, ntar saya yang nyapa Bang. Ya, nanti Sophia yang nyapa ya, saya yang naikkan. Iya, oke. Monitor, Mbak Suliswati. Mbak Sulis, monitor. Belum. Jaringannya masih melayang-melayang. Oke. Sini udah ada. Di sini belum ada. Monitor. Bunda Sulis. Jaringan nggak bagus. Bang Anit, monitor, Bang Anit. Mainkan mute-nya. Anitara. Monitor, kamu. Kenapa ya ini pada ini semua pengen naik tapinya nggak mau ini? Iya, banyak sekali yang mau naik ini. Tiba-tiba Naik, tolong naik pada teman-teman. diem. Kali kami sapa tidak menjawab, kita turunkan ya teman-teman. Mohon maaf. Bang Titisan jangan naik diem, berarti dia sariawan. Monitor, ini profesor Muslim kah atau Kristen kah? Kristen ini. Selamat pagi. Siang Bang, siang. Oh ya, Pak Profesor. Di sini. Iya, Ya. Pak Profesor, selamat bergabung ya di Komal diskusi kita di Titisan ya. Dengan tema kita itu ajaran Kristen pembuat kejahatan. Menurut Pak Profesor gimana tanggapannya Pak Profesor? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tuan rumah host di sini dan teman-teman moderator. Salam kenal. Saya senang sekali tertarik mendengar sekilas tadi narasi dari Bang Suma ya. Saya mau mulainya dari situ aja. Apa yang dinarasikan oleh Bang Suma ini dari 100%, saya katakan 80% benar, baik. Hanya masih di 20% yang masih saya mungkin nanti didiskusikan. Karena saya bisa katakan itu kekeliruan. Tapi kan Bang Juma itu data Bang Profesor. Iya tadi makanya saya katakan 80% benar dan baik adanya. 20% mungkin nanti kita diskusikan secara keilmuan. Begitu. Merujuk ke tema judul ini, mungkin saya kasih masukan aja ya.
ajaran Kristen itu baik, tapi oknum orang yang menerima ajaran itu belum tentu mereka itu baik dan benar. Itu yang mungkin saya mengkritisi soal judulnya, begitu. Saya kembalikan. Oke, terima kasih ya. Kebetulan saya yang angkat ini tema ya. Berdasarkan live reply saya tadi pagi, saya start live reply-nya Bang Zuma itu di jam 7:30. 1,5 jam saya live reply, saya tarik kesimpulan memang ajaran Kristen itu pembuat kejahatan. Yang dimana saya buktikan bahwa yang dikatakan kejahatan adalah kebalikan dari sebuah kebaikan. Seperti itu Bang Prof. Nanti sebentar juga akan diteruskan oleh Bang Zuma. Saya kira kita sepakat di situ Bang Prof. Artinya kejahatan itu makna kata adalah kebalikan dari kebaikan. Kita sepakat di situ ya Bang Prof. Gimana? Sebelum kita lanjut terlebih jauh. Kalau kita sepakat itu baru saya perlihatkan dalil-dalilnya. Iya, saya sepakat. Oke. Makna atau kejahatan itu kontroversinya dengan kebaikan. Oke, sepakat di situ ya. Sepakat. Jadi rujukannya kita di sini bukan dari kepada oknum individu. Akan tetapi rujukan kita itu adalah buku kitab atau kitab suci Bible yang teman-teman Kristen imani. Jadi rujukannya di situ. Yang dimana kita temukan ada beberapa dalil-dalil yang kita melihat, yang dimana pemaknaan dalil tersebut itu